Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-178, Senin 12 Februari 2024, kita edisinya podcast. Dan masih dalam kaitan Hari Pers Nasional, hari ini kita kehadiran seorang tokoh pers di Sumsel dan juga wartawan senior Sumatera Selatan. Dia adalah Bang Maspril Aries. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bung Agus. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya udah hadir ya. Terima kasih juga sudah diundang di studio Lensa SN. Dan kita akan bincang tentang PES dan HPN dan kemudian kondisi PES di Sumsel saat ini Bang ya. Kalau melihat PES di Sumsel sekarang ini, apa yang dilihat dari Mas Maspril Aries secara umum? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara secara umum, sebetulnya ada pergeseran gitu ya. Dalam artian gini, dari platformnya banyak media yang cetak tidak berumur panjang karena faktor-faktornya banyak sekali. Gitu. Kemudian banyak bermunculan media-media online. Dalam pemahaman media online ini atau media daring bahasa Indonesianya, ini pun tidak semuanya tampil sebagai media yang bisa memberikan informasi secara utuh, lengkap yang memang dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang hanya hadir untuk kalau media online itu kan harus running news. Dalam artian tidak ada kesinambungan, tidak ada hari ini berhenti, besok ada beritanya itu. Nah, itu kan nggak bisa. Harusnya kalau itu hitungannya mungkin kalau per menit nggak juga mungkin per setengah jam atau tiap. Jadi memang harus ada yang diupdate setiap saat karena isunya selalu berkembang dan bergerak gitu. Dan jadi itu. Kalau melihat yang sekarang pergeseran antara media cetak ke online, kalau di Sumsel sendiri udah mengikuti zaman belum ini Mas Priel? Pada sebagian sudah, tapi kebanyakan yang ikut-ikutan. Jadi kan ini konvergensi media. Istilahnya konvergensi media. Berawal dari media cetak, kemudian terjadi perkembangan teknologi IT, teknologi digital. Jadi digitalnya dimanfaatkan ketika internet tiba gitu kan. Jadi kan awalnya cuma ada media internet, media online, dalam artian cetak dipindahkan ke media online. Iya kan gitu kan. Berita di media cetak tuh diketik ulang, diupdate, kemudian diunggah kan di media online. Jadi kemudian ada yang memang membuat benar-benar media online gitu. Tapi yang jadi permasalahan kemudian media online ini tampil rasa cetak gitu. Media online tampil rasa cetak. Iya. Kan kita bisa baca gitu kan. Ini media online apa media cetak gitu. Sama lah kalau di radio itu kan ya radio baca berita tapi baca berita dari koran. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada beda kan gitu. Cara penyampaiannya beda Bang ya. Itu jadi ada hal yang berbeda dalam penyajian termasuk struktur penulisan beritanya. Mungkin ini urusan teknis ya. Hal teknis tapi berpengaruh kepada pembaca kan. Kalau nggak diperhatikan pembaca juga males. Ini apa sih? Udahlah tinggalin. Jadi akhirnya kan kalau online kita ngejar klik dengan viewer, jadi ketinggalan ya. Jadi ya nggak ada yang ngeklik gitu. Berita itu gitu. Itu pandangan Mas Fili secara umum ya? Secara umum yang ada seperti itu gitu. Nah ketika konvergensi media kan ada mulai masukin platform digital dalam artian platform audio visual. Ya seperti YouTube, podcast sekarang dimasukkan. Jadi ada ada kanal cetaknya, ada kanal online-nya, ada kanal audio visualnya, ada kanal medsosnya. Nah ini yang dimanfaatkan yang berkembang sekarang gitu. Tapi tidak semuanya itu dikelola dengan cara yang seragam gitu. Harus kan beda-beda. Ngelola seperti ini beda dengan ngelola dicetak kan. Mungkin itu butuh waktu ya Bang Mas Wil ya? Bukan masalah butuh waktu. Ketika kita mau melakukan itu kan harusnya udah ada persiapan. Jangan ikut-ikutan aja sekedar. Makanya itu tadi yang muncul kan ikut-ikutan akhirnya nggak serius yang digarap. Akhirnya mengeluh biaya produksi tinggi, nggak ada iklan lah, nggak ada segala macam. Jadi kan itu keluhan harusnya, harusnya kan ke dalam mengintrospeksi diri ke internal perusahaannya kalau dia itu perusahaan pers. Oke, keren sekali ini pendapat dari Mas Wil ya. Mas Wil, kita akan menghadapi Hari Pers Nasional ya. Mungkin Mas Wil bisa bercerita sedikit tentang HPN di Sumsel. HPN kan jatuhnya tanggal 9 Februari, dirayakan setiap 9 Februari itu melalui Kepres zaman Presiden Soeharto tahun 1985.
lupa nomornya itu, tapi itu ditetapkan oleh Presiden masa Orde Baru sebagai Hari Pers Nasional yang merujuk pada hari lahirnya organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia di Solo. Itu diambil jadi tanggal 9. Jadi di situ ada 2 perayaan, ada Hari Pers Nasional, ada hari ulang tahun PWI. Di hari yang sama ya, di tanggal yang sama Bang ya? Di tanggal yang sama. Nah, pada saat itu yang untuk 2024 itu kan pelaksanaan harusnya 9 Februari. Tapi kan kemarin tidak ada kan? Karena waktu ada bersama dengan menjelang hari H pemilihan umum, pemungutan suara, pemilu dan Pilpres. Itu diundur. Jadi rentang hari pers itu masih panjang sampai tanggal 20 sebetulnya. Bisa diisi dengan berbagai kegiatan selama itu sebetulnya. Puncaknya perayaannya yang dihadiri presiden biasanya. Dulu tanggal 9, sekarang diadakan di Jakarta pada puncaknya tanggal 20. Gitu Bung Agus. Oke, penonton Lesa SN, lanjut podcast lagi kita bersama Bang Masbil Aries. Untuk diketahui bahwa Bang Masbil Aries sebelumnya adalah wartawan Republika ya. Dan sekarang walaupun tidak aktif lagi ya di koran harian Republika, Bang Masbil Aries masih sangat sibuk di media online ya. Kalau tidak salah saya sering lihat tautannya itu di Kaki Bukit dan apa satu lagi Bang? Kaki Bukit yang terbaru ini Kingdom Sriwijaya. Kingdom Sriwijaya ya. Dan intinya bahwa Mas Bilo akhirnya sangat aktif ya di dunia tulis menulis, nulis berita di media online. Mungkin Mas Bilo bisa cerita, silakan. Ya, ini cerita nih ya. Cerita. Belum kita komen ke wilayah yang ya. Belum ya. Gitu. Jadi ketika cetak ini di tempat saya bekerja itu kan ada media cetak. Awalnya semua lahir dari media cetak. Ya. Kemudian terjadi diversifikasi media, ada konvergensi media, internet masuk, akhirnya lahirlah media digital. Salah satu bentuknya adalah media daring kan gitu, salah satu platformnya. Dari situ kemudian satu-satu kan cetak berguguran nih. Iya. Memasuki masa senjakala dan tutup gitu kan. Akhirnya yang melanjutkan adalah kesinambungannya adalah media online. Itu bukan cuma satu, di level nasional banyak. Itu sudah berubah kan, apalagi di daerah gitu. Bahkan ada yang tutup sama sekali gitu. Tapi media online kan tumbuh dan berkembang ya. Berkembang dalam artian media online ini kita masih bisa bicara platform media online itu ada yang blog pribadi diklaim sebagai media online. Padahal yang namanya media online dia produk jurnalistik yang dilahirkannya dia harus berbentuk badan hukum kan. Ada badan hukumnya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang ini ada yang tidak badan hukum, kemudian mengklaim di lapangan sebagai wartawan, di mana di media online katanya media online-nya ini. Ketika dicek di situ tidak ada badan hukumnya kan, tidak gitu. ada pokradaksinya ya, tidak ada alamatnya dan sebagainya. Ada sebanyak model-model seperti itulah yang bermunculan gitu. Nah, sekarang ketika ini saya kan berstatus UKW utama. UKW utama ada yang teman-teman yang udah ngajak terlibat lah, karena salah satu persyaratan dari Dewan Pers kan kalau untuk verifikasi faktual, verifikasi administrasi dan faktual itu kan pemimpin redaksinya harus utama ya. Itu klasifikasinya. Oh, ada juga ya dipakai nama Bang. Ada gitu, ada. Ya kata saya sudahlah. Kemudian ada yang lagi yang satunya domain dan satu subdomain gitu kan. Kaki Bukit subdomain Republika, kemudian ini domainnya di Kingdom Sriwijaya. Ini belum launching kami kan, itu hampir banyak itu seluruh mantan Republika diajak gabung di situ. Dan ya bisa kapasitasnya sebagai media online news, bisa juga bukan news gitu, tapi sepanjang itu hanya untuk mengejar viewer gitu. Rata-rata semua kan online kan di situ. Ya, mengejar viewer ya. Jadi nguber viewer, nguber klik kan gitu. Jadi sebetulnya media online satu sama lain, SN itu tidak bersaing dengan media yang lainnya. Sebetulnya bukan bersaing gitu kan, mereka tuh cuma bagaimana meningkatkan traffic kan, meningkatkan viewer. Semakin banyak viewer, ya dari situlah sumber penghasilannya kan. Jadi kan tidak ada persaingan. Kalau dicetak dulu kan harus saling cari iklan gitu. Bersaing satu berita dengan yang lain, kita nggak mungkin seragam gitu. Itu Mas Bril, kalau kita lebih kecilkan lagi media Sumsel, media online di Sumsel ya, apakah dari pandangan Mas Bril sebagai orang pers yang sudah senior itu bisa untuk menjadi mata pencarian media online sekarang? Karena sudah tumbuh sangat banyak sekali. Sebetulnya sumber penghasilan ya. Kalau dia berbadan hukum kan harus punya penghasilan kan. Apalagi dia punya karyawan kan. Jadi kan harus dibayar nih, harus digaji dibayar, kan, seperti SN harusnya kan bisa, harusnya bisa kan? Ya.
Seharusnya secara bisa gitu. Yang jadi permasalahan kan baru setahun merasa jadi wartawan, buka media online sendiri karena ngelihat tetangga sebelah Bisa kok buka bisa online. dapat, bisa buka online gitu. Oke. Tapi dia nggak mikir pada produknya nanti seperti apa gitu, produk kualitas jurnalistiknya, apa memenuhi kaidah jurnalistiknya, atau seperti apa. Kemudian persaingannya itu lucunya di media online itu bersaing untuk mengejar iklan, mengejar pendapatan yang sumbernya dari sumber-sumber yang misalkan dari government, dari pemerintahan gitu, dari Padahal kan bukan di situ. Itu sama Iya. kalau media cetak ya di situ gitu. Tapi Iya. kalau media online kan enggak. Ada Dari- Google AdSense ada Google segala, AdSense, ya. kemudian ada Berita media berbayar dari berita berbayar. Tinggal bagaimana mengemas beritanya ya. mengemas beritanya dan juga orang yang punya skill manajemen yang paham pasar, paham Iya, benar. Enggak, Anda di redaksi nih cuma bisa nulis 5W 1H. Itu Iya. pun belum lurus kan gitu. Iya. Dalam arti tidak mengerti kaidah jurnalistik. Tiba-tiba mengurus perusahaan manajemen media yang ada urusan pemasaran, ada atau marketing gitu, relation dengan Jadi belum tumbuh ya akhirnya ya seperti itu, akhirnya seragam gitu. Seragam ya, beritanya mungkin banyak berita rilis nanti ya. Nanti iya ngobrolnya rilis. Nah, sekian rilis sekian rupiah. Kan gitu. Jujur-jujur aja kita kan. Ya benar ya. Kan begitu banyak akhirnya Jadi kan intinya nanti berita online-nya itu seragam ya. Misalnya ada kegiatan apa produk seorang jurnalistiknya akan seragam. kepala daerah misalnya Jadi- meresmikan sesuatu, hari ini semuanya buat berita itu. Semuanya Bang, ya? sama, isinya sama, nggak dibaca oleh Google. Itu jadi masalah. Padahal di itu kan di media online itu bukannya iklan-iklan seperti itu dia, tapi bagaimana iklan atau berita yang berbau iklan, misalkan apa berita iklan itu sampai gitu. Tapi yang jadi permasalahan kan pemasang iklan tuh nggak mau habis pikir, sudahlah. Tapi kalau perusahaan komersil Ya. dia mikir ini segmennya sampai nggak nih saya mempromosikan produk A ini. Kalau pembacaan cuma 200 ngapain viewernya saya pasang di tempat Anda? Oke, benar Kan ya. gitu pemahaman orang gitu. Orangnya ngerti iklan, yang nggak Siap, ngerti ya. ya kan Jadi reply. sesuai pertanyaan tadi sebenarnya bisa untuk jadi mata pencarian yang Bisa, menjanjikan bisa. asalkan ada strategi ya. Strategi dan kreativitas. Kreativitas dari membuat berita, mungkin membuat judulnya juga Bang ya. Judul Nah, media cetak sama media online itu kan beda. Nah, bisa Itulah diceritakan ini. itu namanya SEO gitu, search Iya. engine of kan. Itu kan kalau orang-orang yang di online kan paham itu kan. Paham ya. Jadi pemilihan kata apa yang banyak dicari. Pencarian ya. Di pencarian, Iya. ditelusuri gitu kan. Itu satu ada di judul, ada di tubuh berita, di itu kan Iya. harus paham. Tapi kalau beritanya seragam rilis semua, Nggak ada dalam pencarian nanti ya. nggak masuk di Google nggak ada Atau tuh. tadi yang Mas boleh cerita memindahkan berita media cetak ke online. Ke online. Itu sama saja dengan apa nanti? Jadi kosong nanti pencariannya ya. Ya kalau orang itu kan ya paling 1-2 lah yang Satu, cuma dua, ngahitkan ya. gitu kan, nggak nyampe 100 viewernya. Mungkin Mas Yul harus memberikan pelatihan nanti untuk para junior Nah, cara oke. membuat judul ala online gitu Bang ya. Jadi pelatihan gini kan. Heeh. Saya kan di PWI masa Pak Firdaus Komar di bidang pendidikan. Ya. Jadi punya berapa program, ketika kita mau pelatihan bukan cuma ngurus penulisan berita gitu kan. Iya. Termasuk juga yang SEO segala ini yang yang jadi permasalahan yang bisa melatih itu ternyata tidak ada di kampus gitu. Jadi itu gitu. memang orang-orang praktisi. Gitu ya. Jadi harus didatangkan memang ya orang seperti itu adanya bukan di Palembang, nggak banyak lah. Sama lah kayak di di medsos. Medsos itu kan diklik di kan karena ada yang unik, ada yang kata-kata yang unik, ada cerita yang unik, ada gambar yang unik, itu yang dicari kan Yang gitu dicari kan. ya. Oke, siap. Dari faktor itu. Jadi ketika mau masuk itu mau ngasih pelatihan pelatihnya ini yang tidak ada terkendala di Sumsel di Palembang. Saya datangi kampus perguruan tinggi yang ada jurusan komputernya. Mereka nggak sampai sejauh itu gitu, nggak memahami itu gitu. Seiring Jadi berjalannya waktu mungkin Bang ya. Mungkin seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, kalau menyangkut pelatihan, satu hal. Di daerah lain saya banyak menemukan ada in-house training untuk media-media gitu. Dia ngadakan pelatihan sendiri, tapi mengundang narasumber dari luar. Oh gitu ya. Jadi kan dia mungkin jam berapa gitu. Itu dilakukan dari zaman dulu. Saya juga waktu di awal jadi wartawan di Lampung Pos juga manggil narasumber dari Jakarta gitu. Jadi selesai jam deadline malam selesai pelatihan kumpul singkat. ada pelatihan. Iya. Pelatihan selama 2 jam gitu. Kemudian teknik pelatihan membuat judul ya. udah semua dari hal-hal yang teknis gitu. Itu dilakukan. Nah, sekarang kan nggak ada. Nggak ada ya.
selama jadi pengurus nggak ada yang mau ngajak, wih, yuk ngelatih di tempat saya gitu. Untuk ini gitu, penulisan berita atau penulisan apalah gitu. Yang ada kan PWI yang berinisiatif kan gitu. Tapi PWI kan nggak bisa selama berkonsentrasi ke situ. Iya. Kalau personalnya gitu, media itu yang mau yang apa? Yang punya inisiatif, in-house namanya in-house training di internal dia ngundang narasumber dari luar, mungkin yang mengerti hukum pers, yang mengerti apa digital segala diundang ya. Pesertanya nggak banyak mungkin karena internal itu kan paling banyak 10. Tapi intensif itu bisa. Itu Bung Agus. Model-model gitu pelatihan gitu nggak ditemukan, tapi di daerah lain banyak melakukan itu gitu. Mungkin saatnya nanti ya untuk di Sumsel ya. Itu. Lanjut podcast lagi kita penonton Lesa SN. Untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa Sumsel sendiri pernah mencatatkan sejarah dalam perkembangan dunia pers di Indonesia. Dan di dalamnya mungkin ada Mas Bril Aries ya. Nah, Mas Bril Aries bisa cerita, silakan. Ya, terima kasih Bung Gus. Dinamika perkembangan pers di Sumsel kalau menelusuri dari sejarahnya dari zaman Hindia Belanda udah ada gitu. Ada satu buku tentang Perca Selatan judulnya itu hasil riset dari seorang perguruan tinggi itu bicara tentang pers masa lalu di Sumsel. Berarti sebetulnya sudah ada sejak lama gitu kan. Jadi kebesaran pers di Sumsel itu sudah ada dan ada catatannya. Kemudian ketika masuk pada era 10 atau 20 tahun ke belakang gitu kan. Ya Sumsel sebetulnya saya pernah tulis itu kiblat. Pernah diklaim sebagai kiblatnya pers nasional gitu. Dalam artian begini, kiblat itu ada kepedulian dari pemerintah daerah dalam hal dari kepala daerahnya gitu. Bagaimana pers di Sumsel berkembang. Jadi perkembangan itu tidak hanya dilihat dari jumlah medianya bertambah, tapi jumlah dari SDM-nya gitu. Karena kuncinya di SDM. Kalau bagaimana sebuah media atau sebuah surat kabar, sebuah media online atau televisi mau hebat, kalau SDM-nya ya kelas biasa-biasa aja gitu. Sementara ini berkembang kan. Terus berkembang dan berkembang gitu. Ketika satu mati, cetak mati, ini ada media online. Nah pada masa itulah, kalau nggak salah 2010 ya, 2010 itu Sumsel jadi daerah pertama atau pilot project untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan bentuk Sekolah Jurnalisme Indonesia. SJI ya? SJI yang diprakarsai PWI. Bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pembukaannya diisi dengan kuliah umum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang pada HPN tahun 2010, Hari Pers Nasional 2010. Nah pada saat itulah lahir termasuk Piagam Palembang. Gubernurnya yang saat itu Alek Nurdin mendapat pena emas gitu kan. Kemudian pada HPN berikutnya di Bengkulu masih dapat penghargaan lagi Gubernur Alek Nurdin dari ASEAN. CIG gitu. Jurnalis ASEAN, ada organisasi sekolah yang terakhir ini ketuanya Bang Atal kan gitu, karena otomatis dia waktu itu ketua PWI, ada pemilihan ASEAN gitu. Nah di situ tercetus keinginan untuk ada sekolah jurnalisme di Indonesia. Dan Sumsel menawarkan diri untuk jadi tempatnya. Jadi udah diplanningkan, semua sudah direncanakan, kemudian ada tempat sudah di kawasan Jakabaring sudah dipersiapkan. Desain gedung sudah dibangun. Itu setelah hasil kunjungan Alek Nurdin ke Missouri. Ke Missouri Amerika Serikat bersama pengurus PWI. Jadi dari situ kemudian Missouri University School of Journalism Missouri ini bersedia membantu. Dalam artian termasuk kurikulum, SDM segala itu, modelnya seperti itu. Ya, kemudian tahun berapa? 2 tahun kemudian apa setelah itu terjadi masalah ya biasa daerah bukan krisis ekonomi gitu ya, masalah ekonomi yang secara nasional tidak gitu. Jadi kan akhirnya ditunda dulu. Ditunda pembangunan itu sampai kemudian ada kegiatan nasional yang lebih besar lagi. Asian Games kan gitu. Akhirnya kan itu tidak terrealisasi, rencana pembangunan sudah ada tempatnya di kawasan Jakabaring, area tanah sudah dikapling dalam artian sudah disediakan gitu. Nah itu nggak berlanjut sampai sekarang. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan,
Ya nggak jelas, semakin hilang ya ide itu ya, atau masih terus dibicarakan? Kalau tapi, di internal teman-teman komunitas wartawan masih tetap ada semangatnya gitu, masih ada semangat untuk merealisasikannya dalam bentuk seperti apa, walaupun hanya gedung pakai gedung satu lokal gitu. Jadi semangatnya masih ada sampai sekarang, masih terpelihara gitu. Kemudian PWI kemarin kan bentuk P3J. Jadi SDM untuk ngajar ya untuk itu ya keliling ke kampus-kampus akhirnya. Keliling ke kampus-kampus ya. Bukan membentuk sekolah sendiri, bukan bentuk anu sendiri, keliling kampus-kampus gitu. Nah, itu konteksnya meningkatkan SDM karena wartawan itu action intelektual. Jadi dia tuh orang yang intelektual gitu ya. Makanya harus ada pendidikan. Intelektual itu hanya bisa dicapai dengan pendidikan gitu. Tapi lebih kata Gitu. masih bisa diwujudkan nanti sekolah jurnalis itu. Ya tergantung kepala daerah berikutnya gitu. Mau mewujudkannya bisa. Kalau mau gitu. Sama lah. Dan kendalanya di apa ini? Di anggaran mungkin Bang ya? Kendalanya di anggaran. Memang kan realisasinya secara kalau kurikulum sudah ada, kemudian formatnya segala ada, sudah ada. Tinggal kan membenahi SDM dengan tempatnya di mana gitu. Itu harus dibawa PWI Bang ya? Enggak dong. Enggak itu ya bisa lembaga sendiri gitu lembaga kan. sendiri ya. Bisa juga di bawah PWI, tergantung lah itu nanti gimana modelnya. Oke. Itu kan bisa banyak model sih, bisa banyak ditiru kan, bisa modelnya banyak. Kalau SJI kan di bawah PWI. Oke. Tapi kan itu pelatihan yang apa, dalam artian yang apa, short Yang coach punya gitu, jangka waktu ya. yang pendek gitu kan, yang singkat. Tapi kalau ini kan mungkin semacam D1 atau D2 gitu kan. Dan saya pernah dengar juga beberapa senior masih sering membicarakan sekolah jurnalis itu Bang. Masih ya? ada membicarakan itu karena ada obsesi gitu. Ada obsesi. Jadi untuk- bagi yang sudah senior-senior ini kan ngapain lagi kita ada di sini gitu. Mengurusin koran, ngurusin online, gak lah, lebih baik kita berbagi gitu. Oh iya benar. Jadi dalam artian ya sudah selesai lah urusan yang ini, sekarang gimana ini? mewujudkan Yang ada di cita-cita yang otak lain ini ya. dibagi gitu. Nah, bentuknya bisa mewujudkan sekolah jurnalisme, bisa juga yang tadi itu pelatihan-pelatihan, memberi pelatihan. Tapi kan yang jadi masalah kan teman-teman yang punya perusahaan ini, perusahaan media ini kan nggak mau mikirin SDM-nya gimana. Kalau misalkan mengundang SDM apa narasumber dari Jakarta kan lebih mahal, Anda harus bayar tiket, bayar honornya gitu. Iya. Tapi kalau yang dari lokal-lokal ya kasih uang bensin aja lah gitu. Kalau misalkan ngadainnya harus keluar kota, ya siapin aja paling penginapan sama gitu kan, pelatihannya intensif Oke. antara teori sama praktek, tapi pesertanya kapasitas yang terbatas. Tapi mungkin itu skup kecil untuk cikal bakal sekolah jurnalis bisa jadi bisa Bang ya. jadi nggak ada masalah, tapi kan itu secara tidak langsung meningkatkan kualitas SDM, berarti meningkatkan kualitas medianya, meningkatkan produk medianya gitu. Oke, siap. Ini yang mimpi yang sebetulnya harus Belum terwujud banyak- ya. Dan ya, bisa banyak- terwujud tergantung kepala daerahnya Bang ya. Ya dukungan, bukan Dukungan, tergantung ya. kepala daerah siapapun, kalau dia mau memang punya komitmen meningkatkan SDM. Ini kan berkaitan SDM, pendidikan SDM kan bisa lewat pendidikan sekolah, bisa pemberian beasiswa, segala macam. Alhamdulillah kalau bisa merealisasikan sekolah jurnalisme kan gitu. Siap ya. Tinggal bentuknya mau D1, D2 itu kan hal yang teknis sudah gitu, tapi dibentuk dulu. Oke Bang Gitu, ya. Bung Agus. Semoga segera terwujud cita-cita membuat sekolah jurnalis. Penonton Lesa SN, kita lanjut podcast bersama Mas Pil Aries. Dan Mas Pil Aries selain masih aktif sebagai wartawan media online, dia juga aktif menulis buku. Di Sumsel sendiri tak banyak wartawan yang aktif menulis buku atau bisa menulis buku. Untuk kondisi ini bisa Mas Pil cerita, silakan. Ya, terima kasih. Ketika buku dengan wartawan gitu bertemu, itu saya ingat ucapan dari pendiri Kompas, Pak Jakob Utama. Buku itu adalah mahkota bagi wartawan. Jadi kalau wartawan belum menerbitkan, belum menulis buku, nggak punya mahkota. Itu Jadi ya. jangan ada itu apa direktur ISIP ya sekarang ya, dulu STP sekolah jurnalistik itu, A.M. Muhtasud ngatakan gini, jangan mengaku wartawan senior kalau Anda belum nulis buku. Itu namanya wartawan bangkotan katanya. Bukan saya ngucap, itu ada di buku. Iya, Di siap. buku ini ada gitu Iya, kan. iya. Mungkin bisa Udah, diperlihatkan salah satu bukunya Mas Pil. Iya. Oke, siap. Jadi di buku ini ada satu naskah tulisan, buku Pak Jakob tuh mengatakan buku adalah mahkotanya wartawan. Jadi kalau wartawan sudah nulis buku sudah punya mahkota. Kalau belum dapat mahkota gitu. Jadi kalau ngaku wartawan senior nggak punya buku juga jangan ngaku wartawan senior. Katanya di sini. Itu saya ngutip aja bukan Siap, ya. Dan saya kutip itu saya tulis ulang gitu kan Betul. agar menjadi referensi. Nah, ketika bagaimana menulis buku itu ya gini.
ketika jadi wartawan ini apa sih yang harus ditinggalkan, jejaknya seperti apa gitu. Nulis di koran, korannya jadi bungkus. Iya benar. Kan besok hilang kan gitu. Jejak sejarah lah ya. Iya, Untuk perjalanan hidup ya. Mendokumentasikan karya-karya Iya. tulis, karya jurnalistik seperti apa gitu. Itu salah satunya mendokumentasikan. Untuk mendokumentasikan supaya dibaca orang, kemudian supaya Udah Jadi- berapa buku Bang Spril sekarang dibuat? totalnya tuh 18 buku. 18 buku ya. Yang 10 ditulis dalam artian nulis bersama gitu. Ada yang bertiga, ada yang ada yang gabung dengan penulis nasional gitu. Jadi ada 18 buku, yang 8 buku pribadi. Pribadi. Dari sekian banyak buku itu, yang mana yang pengerjaan yang paling rumit atau paling lama atau paling susah nih Mas Spril? Sebetulnya nggak rumit gitu ya. Saya ini kan ada 2 konsep gitu ya. Satu menulis buku, satu menjahit buku istilah saya. Oke. Kalau menjahit buku itu kan kumpulan-kumpulan tulisan. Atau direncanakan membuat tulisan-tulisan lepas. Saya mau menulis buku ini, planningnya buku ini nih. Gitu. Oke, siapkan berapa naskah yang kita butuhkan, sekian. 20, 30. Udah, kita buat dulu per naskah sesuai dengan isu, tema. Tayangkan di media dulu, apa dicetak, apa di online, naik kan, dikumpul, dihimpun. Itu kan semacam bunga rampai lah kalau istilah dulu itu. Jadi jadilah sebuah buku, itu menjahit buku. Tapi kalau menulis buku secara kan harus satu tematik utuh nih. Kalau mau menulis misalkan literasi digital atau jurnalisme lingkungan gitu. Ini kan belum ada nih jurnalisme lingkungan, ini banyak. Saya tertarik coba nulis jurnalisme lingkungan, tapi sekarang sedang ngumpul referensinya gitu. Nah itu dikumpulkan ya dijadikan sebuah buku gitu. Nah ini jadi 2 model gitu. Wartawan bisa melakukannya ketika kalau belum bisa menulis buku ya jahit buku dulu lah. Kumpulan buku-buku karya-karya jurnalistiknya itu dikumpulkan, dihimpun, diedit ulang oleh editor, jangan dia sendiri yang ngulit diedit kan. Oleh editor kalau bisa, kemudian dipilah-pilah per subtema atau tematiknya apa. Siapkan, kumpulkan, jadi gitu kan. Satu buku paling lama ada berapa lama? Kalau waktunya tergantung lah. Tergantung ya. Kalau naskahnya sudah ada siap kan bisa cepet. Yang jadi masalah kita ini kan penerbit independen, dalam artian penerbitannya ya nunggu sponsor lah gitu. Nunggu sponsor. Nah ini ngomong-ngomong tentang sponsor ini ya. Nah jadi kan sponsor itu kan bisa bermacam-macam dari mana anunya. Mungkin gitu. berbagi pengalaman sedikit nih Mas Spril ya. Menerbitkan bukan ongkos yang murah ya. Pasti budgetnya ada tertentu lah ya, mahal ya. Mungkin berbagi pengalaman. Sekarang nggak mahal nih, saya potong. Oh, silakan cerita. Coba buka di online itu ada tawaran cuma modal 2 juta bisa nunggu, tapi jumlahnya cuma 1 eksemplar. Janganlah. Sudah tuh yang lainnya bentuk digital, e-book ya. Iya gitu. Jadi kan ada sekarang ada penawaran gitu. Kalau Mas Spril cetak buku berapa eksemplar itu rata-rata? Saya rata-rata 200 minimal paling paling dikit 200, nggak ada di bawah 200. Karena kalau tuh semakin ke bawah itu tergantung kosnya kan. Kalau nyetak buku tuh kalau sedikit kosnya semakin tinggi. Makin tinggi ya. Tapi sama kalau kayak cetak koran. sama, kalau sedikit cetak koran itulah. itu jadi mahal ya. Itu gitu. Nah mengenai waktu tadi tergantung gitu. Tergantung. Bisa aja sekarang di planning kan nih buat buku tentang ini, misalnya tentang Sungai Musi gitu kan ya. Itu kan kita harus kumpulkan riset, kumpulkan bahan, mungkin bisa lama. Tapi kalau bahannya sudah terkumpul, bisa cepat. Apalagi kalau dananya sudah ada. Sebulan pun bisa cetak sebetulnya kan. Bisa kalau naskah sudah siap, bulan tuh editing sudah selesai, layout desain sudah, sebulan bisa. Tahun berapa Mas Spril pertama kali buat buku? Buat buku, saya buku pertama itu bukan buku bukan buku sendiri, tapi buku menulis bersama. Tahun 99 itu menulis tentang 5 tahun Komnas HAM. 5 tahun Komnas HAM. Itu tahun 99. Tahun 99. Jadi itu ditulis oleh wartawan yang ngepost di Komnas HAM. Jadi ada namanya Didik Suprianto yang pernah yang mendirikan Detikcom. Sudah tuh ada Sen Chiao sekarang di Swedia. Siapa lagi ya? Ada beberapa nama gitu. Kami nulis, kebetulan waktu itu kami ini ngepostnya di liputan di Komnas HAM. Jalan Ratu Harahari. Jadi nulislah buku itu. Terbit gitu kan buku itu. Dan buku itu tempat gitu. Nah dari situlah sudah tuh ada buku. Akhirnya 2014 itu ngapa nggak bikin buku sendiri aja lah. Oh akhirnya. Mulai gitu terpikir gitu udah. Dan terbitkan. Penonton SN kebetulan di sore hari ini abang saya Mas Spril bawa beberapa buku ya, mungkin bisa ditampakkan ke kamera Mas Spril sambil diceritain dikit.
Tim Ya, kreatif nih, bisa mungkin lihat. bisa diambil oleh Tim kreatif bisa lihat ya. ya Oke. diterima Bung Agus. Oh, sambil diterima. Makasih nih. Ini saya bacakan judulnya, Belajar Jurnalistik ke Missouri ya. Ya. Ya, ini perjalanan Mas Pril untuk tadi ya. Ya. Untuk cikal bakal Cikal sekolah bakal. jurnalistik ya. Nah, mudah-mudahan sekolah jurnalistiknya segera terwujud ya. Alhamdulillah, Ya. semoga aja. Oke, ini apa judulnya? Bisa dilihat ini judulnya. Oke, saya baca judulnya. Oh, ini Afriyadi dari kepala desa ke kursi PJ Bupati Mubah. Nah, ini bukan biografi nih. Apa ini? Karena kalau nulis biografi kan butuh lama. Ini Tapi ini hanya cumpulan tentang kegiatan Afriyadi sebagai PJ Bupati. Ada Oke. pemikiran dia tentang beberapa isu pembangunan di Mubah. Ya itu aja kita himpun gitu. Oke. Salam untuk Pak Afriyadi ya. Kebetulan pernah jadi tamu podcast juga nih ya. Oh gitu. Ya, semoga selalu sehat. Nah ini yang Kemudian- buku yang 2014. Oh, ini buku Sumsel Selamatkan Wajah Indonesia. Ya, saya pernah baca buku ini. Jadi ya. ini cerita ini ketika itu ada Sumsel sukses jadi tuan rumah SEA Games. Ya, saya pernah baca. SEA Games 2006, kemudian ini tulisan saya dimuat lupa di mana ini, di Tribun apa, di salah satu media lah di Sumsel. Kemudian Sumsel itu ditunjuk tuan rumah Islamic Solidarity Game. Pertama tuan rumahnya kan Riau, Iya. gubernurnya kena kasus hukum, Iya. jadi gagal. Ditunjuklah Jakarta. Oke. Jakarta tidak siap karena waktunya sudah mepet. Mm-mm. Akhirnya Presiden SBY nunjuk Sumsel. Dan Ya apa berhasil. lihat dengan persiapan yang seadanya dan Berhasil ternyata ya? dinilai berhasil gitu Iya, oleh iya. banyak negara peserta gitu. Dan saya waktu itu masih jadi wartawan aktif juga ya, kalau Iya. nggak salah ya. Saya sempat hadir di openingnya ya. Lumayan Itu. meriah. Jadi Sangat itu meriah. makanya Sumsel menyelamatkan wajah Indonesia karena kalau itu gagal, negara dengan penduduk Muslim Islam terbesar, salah satu yang terbesar tidak mampu menyelenggarakan sebuah event yang diikuti oleh negara-negara Muslim gitu. Oke ya. Nah itu gitu. Kalau Oke. itu nggak mau, waduh. Oke, saya pernah baca merusak ini. sekali Bagus gitu. keren isinya ya. Ini yang terakhir nih. Ini yang 14 terakhir ini. ya. Ini Sumsel dalam perspektif 14 jurnalis. Saya kebetulan dapat amanah untuk menulis di salah Oh satu. ada ya, lupa. Ada ya, lupa. Sorry Bung Agus, lupa. Karena, Ada iya. Karena disusun berdasarkan abjad, saya paling depan ya. Oh, Agus iya. Harizal ya. Itu beruntungnya nama huruf A ya. Nah ini inspirasinya begini. Banyak wartawan kan cuma bisa nulisnya berita news pendek-pendek kan. Pendek-pendek. Jadi saya waktu itu berpikir gimana buat bisa nggak teman-teman ini nulis panjang gitu, sanggup nggak gitu? Iya. Ternyata saya tantang 15. Awalnya rencana 15. Satu nyerah. Satu nyerah. Satu teman ini kan. Nggak boleh disebutkan namanya itu ya. Nggak usah lah. Jadi nyerah sampai deadline nggak ngirim naskah. Nah, jadi dari situ terinspirasi. Nah, jadi cuma itu diarahin. Bung Agus nulis ini, yang ini nulis olahraga, yang ini gitu. Sesuai bidang masing-masing Sesuai ya. bidang masing-masing yang ditekuni gitu kan, di bidang liputannya. Ternyata bisa juga gitu. Iya. Jadi ada satu hal ya, ini makanya berkaitan dengan pendidikan gitu, SDM ini kan. Semuanya bisa nulis mungkin 5W1A berita pendek, berita strike news bisa. Tapi ketika nulis berita panjang, nulis artikel, nulis picture, banyak yang keteteran. Gitu. Oke. Itu Bung Agus, makanya ketika itu saya berpikir gini, bisa nggak teman-teman nih? Pertanyaan pertamanya gitu. Akhirnya ketika saya tantang, oh ternyata bisa semua gitu. Berarti itu kan secara kualitas, secara pendidikan SDM-nya memang mengikuti tahapan-tahapan itu gitu. Jadi tahapan ya belajar dulu menulis berita, belajar teknik wawancara, belajar teknik liputan. Iya, siap ya. Itu Bung Agus, Oke. makanya lahirlah buku itu. Tim kreatif bisa dilihatkan sekali lagi. Oke ya, ini ya. Ini tahun berapa ini? 2014. 2014 ya, sudah lama sekali ya. Udah 10 tahun. Oke, penonton CSN, kita sudah di ujung obrolan podcast bersama Bang Mas Pril Aries. Di ujung obrolan kita ingin ada harapan ya dari Mas Pril Aries untuk PES di Sumatera Selatan. Silakan. Wah, kalau untuk harapan nih setiap kita yang hidup punya harapan gitu kan. Cuma berapa besar harapan yang mau kita capai, ya mengukur diri lah gitu. Iya. Jadi kalau harapannya bagi saya tingkatnya cuma sederhana gitu. Semakin banyak media online tapi ketika SDM-nya tidak ada, ya tentu kita akan bicara apa, produk jurnalistiknya pasti tidak baik-baik aja gitu kan. Jadi harus kuncinya harapannya teman-teman pengelola media atau dunia pendidikan gitu, bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Sekarang ini kan berkembang nih, bukan hanya cetak, ada online, ada menulis online, nulis berita radio tuh beda-beda gitu. Ya.
Jadi kan harus ada peningkatan pada kualitas standar SDM jurnalistik, baik yang mau jadi wartawan, kameramen atau segalanya. Itu ke depan itu harus jadi perhatian. Jadi kuncinya ya seperti PWI sekarang, PWI Pusat kan mengharapkan peningkatan kualitas SDM. Ya. Jadi dalam waktu yang misalkan 1 tahun, 2 tahun, modelnya tinggal pilih peningkatan kualitas SDM. Bisa in-house training, bisa melalui sekolah, bisa melalui kunjungan pelatih gitu. Oke. Itu saja Bung Agus. Jadi saya lebih fokus pada SDM gitu. Oke, itu harapan. Peningkatan kualitas SDM jurnalis di Sumatera Selatan. Kalau yang lainnya akan ngikuti lah gitu. Oke. Penonton Lensa SN, itulah harapan dari Mas Bill Aries untuk dunia pers di Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.